Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Saya dari tim SMK Negeri 7 Semarang, jurusan KPPS, ingin meminta waktu Bapak untuk wawancara tentang lembaga sosial. Saya sendiri bernama apa? Tenang Aku Dimana Bima. Saya sendiri Dimana Dasar Putra. Saya Anissa Aisyah. Saya Januar Ari. Tapi sudah tahu deh. Iya. Lanjut. Ingin menanyakan pertanyaan kepada Bapak. Silakan. Ya, saya Anissa Aisyah dan ingin menanyakan pertanyaan kepada Bapak, yaitu yang pertama, bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan ekonomi di lingkungan masyarakat? Lingkungan ekonomi di masyarakat selama ini, lembaga kelurahan adalah lembaga pemerintah paling bawah, di mana adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan paling bawahnya adalah pemerintah kelurahan. Untuk program-program sosial yang dimaksud di sini mungkin permasalahan ekonomi di lingkungan masyarakat itu lebih ke program pemerintah yang berupa pemberdayaan, artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berdaya dalam mendongkrak ekonominya, atau ada juga yang program bantuan sosial. Dua-duanya bertujuan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat, contohnya ada pelatihan, ada paket-paket yang bisa untuk mendongkrak tingkat pendidikan masyarakat yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan perekonomian. Bisa dengan kalau sekolah tidak punya biayanya selama ini kan gratis, atau dengan beasiswa kalau yang di sekolah swasta, di mana pemerintah Kota Semarang adalah salah satu dari pemerintah kota yang mempunyai program beasiswa bagi anak-anak yang tidak bisa masuk di sekolah negeri. Nah, di sekolah negeri kan dibiayai oleh pemerintah, tapi kalau di swasta dibiayai oleh swasta, dan biaya anak didik tadi menggunakan anggaran belanja pemerintah Kota Semarang. Itu untuk yang hal-hal yang sifatnya pemberdayaan ekonomi tidak langsung. Kalau langsung biasanya dalam bentuk bantuan sosial. Kebutuhannya apa sih? Permakanan, dapat bantuan beras. Kebutuhan nanti permakanan apa? Paket sembako. Atau bahkan dalam bentuk bantuan sosial uang tunai. Itu masing-masing kementerian mempunyai program utamanya, yang lebih banyak adalah dari Kementerian Sosial. Itu yang bidang ekonomi, penyelesaian permasalahan bidang ekonomi, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang diintervensi adalah orang dalam kebutuhan hariannya, itu yang langsung dimakan, langsung dibelanjakan, atau yang lahir ke atas, pendidikannya ditingkatkan, kapabilitasnya ditingkatkan. Misalnya contoh, ada pelatihan ngelas. Ya, mungkin anak-anak SMP lah tidak punya ijazah SMA atau SMK, dia latihan ngelas, dia punya sertifikat diving. Atau pelatihan apalagi service pun, pelatihan apalagi, dan banyak sekali pelatihan-pelatihan dari dinas tenaga kerja Kota Semarang juga bisa difasilitasi di lembaga kelurahan. Hanya permasalahannya adalah kelurahan tidak punya SDM untuk mengajarkan mereka. Jadi kita judulnya mengantarkan masyarakat yang butuh tadi ke dinas sesuai dengan kebutuhan si masyarakat tadi. Itu kira-kira antara permasalahan ekonomi secara langsung sama tidak langsung. Oh, yang lain ditanyakan. Baik, yang kedua, bagaimana kondisi kesehatan di lingkungan masyarakat di sini? Kondisi kesehatan masyarakat utamanya di Kota Semarang, khususnya di Miroto. Pemerintah Kota Semarang itu punya kebijakan, tiap-tiap kelurahan punya forum kesehatan kelurahan atau KK, di mana anggotanya, ketuanya, dan strukturnya semua beranggotakan masyarakat di situ sendiri. Ini di Miroto mungkin paham, di sebelahnya Pak RW, Pak Widi, itu ada Bu Sustanti, itu ketua FKK. Mbak siapa namanya? Mbak Irma, ada yang kenal Mbak Irma?
Ya, tahu. Nah, itu ibunya adalah ketua FKK di Miroto. Fungsinya apa? Ya fungsinya itu kalau pemerintah NKRI itu sekarang lagi PR-nya stunting, kesehatan anak, utamanya yang berduta balita. Itu nggak ujuk-ujuk deh. Ini nggak stunting, ini tinggi ya. Ada yang stunting. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari ibunya. Sebelum nikah, calon pengantin sudah harus didampingi. Ini mau lulus nggak langsung nikah kan? Enggak, ya jangan. Minimal nikah itu 19 tahun untuk cewek, 21 tahun untuk cowok. Itu sampai harus diukur. Calon pengantin itu diukur lingkar lengan. Kalau kurang dari sekian senti, dia masuk kategori kekurangan energi kronis. Kayak dia gagal. Kekurangan energi kronis karena lingkar lengannya kecil. Itu berisiko nanti kalau punya anak bisa stunting atau HB-nya rendah. Berarti dia selama mendekati mau jadi mantan sampai jadi mantan, dia harus naikkan HB-nya. Itu salah satu yang fungsinya mengurangi resiko stunting. Anaknya belum keluar, anaknya belum jadi, sudah diintervensi. Kalau sudah hamil gimana Pak? Ada pendamping ibu hamil, apalagi yang punya resiko tinggi. Puskesmas, di FKK tadi ada petugas yang mendampingi. Tiap 3 bulan sekali diajakin untuk ngecek. Kalau sudah lahir, lanjutannya apa? Ada posyandu. Udah lahir kok ukuran badannya kecil, tapi ada yang terlewat. Ada posyandu di sikapi di posyandu, ada makanan tambahan kalau mau sudah boleh, tambahan selain ASI dan yang lain-lain. Sekarang ada kota layak anak. Secara nasional itu ada kota layak anak. Maksudnya ya bagaimana atmosfer sebuah wilayah itu layak untuk anak-anak hidup sehat. Sehat itu bisa lahir, bisa juga psikologis, ada tempat bermain. Di Miroto ada nggak tempat bermain anak-anak? Gimana? Di lapangan Miroto. Nah, harus difasilitasi karena kita ada di CBD. CBD itu Central District Business. Resikonya apa hidup di CBD? Lahan luasnya mulai hilang. Ini yang Tembalang mungkin beda. Tapi Tembalang lamparnya masih luas, main bola masih gampang. Itu contoh-contoh yang kesehatan fisik sama kesehatan non fisik atau jiwa. Mulai dari anak. Itu yang bisa Pak Lurah sampaikan untuk yang kesehatan. Monggo yang pertanyaan lanjutan, silakan. Bagaimana kondisi sosial di lingkungan kelurahan? Kehidupan sosial di sini kan tadi Pak Lurah sampaikan CBD ya, Central Business District, di mana ada kelas-kelas yang kalau dibedakan kelas, ada yang kelasnya tinggalnya di pinggir kali. Ya. Di satu sisi ada yang keturunan Tionghoa itu rumahnya tinggi-tinggi, pagunya sampai 3 meter gitu, sampai nggak bisa masuk kita. Jadi ada kesenjangan ya, kesenjangan kelas strata ekonomi. Kalau pertanyaannya tentang sosial ekonomi, memang kelas sosialnya di sini ada yang benar-benar atas, yang hotel-hotel sampingnya itu, ada yang benar-benar di bawah, tapi ada juga yang tengah-tengah. Nah, Pak Lurah itu jadi orang tua bagi yang di pinggir kali, yang di tengah-tengah, sama yang dia mau sampai nggak mau datang ke kelurahan itu nggak mau, terus pakai orang lain, pakai calo gitu ya. Nah, tentang bentuk kondisional, cara kondisi sosialnya gimana ya? Itulah namanya seni memanage masyarakat. Seni memanage masyarakat ini memang ada keilmuannya, tapi ilmu yang ada di fakultas tertentu, di ilmu sosial dan lain itu hanya sebatas teori prakteknya. Di sini bagaimana caranya bisa memfasilitasi kebutuhan yang di bawah, kebutuhan yang di tengah, dan kebutuhan yang atas lagi. Bagaimana cara mengkolaborasikan sehingga semua kelas tadi merasa terlayani dan tidak terjadi gesekan atau permasalahan yang menimbulkan instabilitas. Artinya tidak terjadi konflik, tetap stabil wilayahnya. Fungsinya lembaga kelurahan adalah menstabilkan kondisi tadi, meskipun berbeda, tapi tidak terjadi konflik. Poinnya di situ. Monggo lanjutan. Kegiatan masyarakat apa saja
yang ada di kelurahan ini? Kegiatan masyarakat, hampir semua kegiatan masyarakat itu kan sudah difasilitasi oleh kelurahan, mulai dari sejak bukan lahir lagi lah, mungkin dari lahir sama mati lah. Dari lahir, akte kelahiran, sebelum lahir calon pengantin tadi sudah dikawal, hamil juga dikawal, ngelahirin juga dikawal, dan perlu dipahami dari lahir sampai meninggal tadi untuk yang berKTP Semarang, urusan kesehatan semuanya free, gratis. Di sini ada namanya UHC. UHC itu mirip-mirip ya BPJS sih, tapi yang bayar bukan pemerintah pusat, tapi yang bayar pemerintah kota. Syaratnya apa? Syaratnya dia memang tidak mampu dan berKTP di Semarang. Sama yang beasiswa juga sama kan, KIP itu sama bisa diusulkan. Syaratnya satu, benar nggak dia masuk kategori tidak mampu? Kategori tidak mampu itu ada database-nya, namanya DTKS. Ada nggak nih yang tim ini yang ikut beasiswa yang DTKS? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, alhamdulillah nggak ada. Artinya yang dipakai pihak lain yang lebih membutuhkan. Itu untuk yang urusan pendidikan. Urusan kesehatan tadi dari lahir sampai meninggal, lahir, bayi lahir, yang harusnya ada pembayaran akte kelahiran di Semarang biasanya perdanya sih tidak digratiskan, tapi perdanya biasanya ada program dalam rangka Imlek gitu kan, biaya dendanya gratis ya, dibebaskan, sebetulnya bayar, tapi karena ganti perda itu enggak sebentar sih, ganti perda itu butuh waktu yang bahkan mungkin tahunan. Itu biasanya diakali dengan cara hari ulang tahun kemerdekaan dendanya dihilangkan. Itu lahir, karena lahir itu sebenarnya batasnya 1 bulan, kalau nggak di 1 bulan tidak dilaporkan, tidak dibuatkan akte, biasanya kena denda. Lahir di cover, setelah lahir dia jadi anak-anak tetap di cover di posyandu. Sakit pun BPJS-nya UHC. Kemudian dia dewasa semua SD, SMP itu masih urusan pemerintah kota. Kalau SMA, SMK kan pemerintah provinsi. Semuanya free yang negeri. Makanya masing-masing berebut untuk masuk negeri. Padahal di swasta pun sebetulnya bisa, tapi tetap model pengusulan. Itu bidang pendidikan, kesehatan, pendidikan, urusan nikah pun sama. Selama itu bisa diintervensi oleh pemerintah kota, urusan nikah sebetulnya di kelurahan itu tidak ada sekarang kayak kotak bayar itu tidak ada. Sudah tahu ya? Itu kalau sekolah juga gitu loh ya. Bu guru, Pak Guru, Bu Kepala Sekolah yang ada di aturan. Ada juga yang bermain-main tidak apa-apa, tapi apakah mau? Gajinya hilang 3 bulan. Nggak cocok deh. Atau itu. Kedua, kegiatan-kegiatan dari kemasyarakatan yang berupa lembaga. Di kelurahan itu ada lembaga LPMK, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Ada RT RW, ada FKK tadi yang ada Karang Taruna, ada PKK, ada kelompok wanita tani KWT, ada masyarakat-masyarakat yang punya organisasi sendiri yang memang tidak diatur oleh pemerintah, LSM lah, dan masing-masing punya kegiatan. Jaringan pun tiba-tiba pengen di sebuah kelompok masyarakat, tapi pengen gawe kelompok futsal, itu kan boleh saja, itu kan juga kegiatan. Pak, saya futsal, boleh nggak difasilitasi kelurahan Pak, supaya bayarnya murah, nggak harga ekonomi ditarik. Nah, itu kan kegiatan. Hanya dimaksud di sini kegiatan seperti apa? Banyak sekali. Kegiatan terkait dengan kebencanaan misalnya. Ada relawan kebencanaan. Kalau di sini apa sih? Ada bencana ya. Di beberapa daerah ada yang longsor. Di situ ada masyarakat namanya KSB, Kelurahan Siaga Bencana. Ya, kegiatannya ya dia mengedukasi orang. Nah, banjir itu gimana, longsor harus seperti apa. Ya, jadi kegiatan kemasyarakatan yang tanya di sini terlalu luas, banyak sekali. PKK ya, selama ini masing-masing PKK dan 10 program pokok PKK itu 10-10-nya itu bisa dijabarkan masing-masing. Apalagi yang Karang Taruna itu ada biaya di kelurahan ini yang dialokasikan untuk Karang Taruna. Setahunnya 10 juta tahun kemarin, kalau nggak salah sekarang jadi 7,5 kalau ya.
itu untuk mengedukit teman-teman seumuran Karang Taruna itu untuk berkegiatan. Kebun Pak, bukan kok caranya duitnya dikasih mereka kemudian mereka jalan, enggak kayak gitu, ada mekanismenya. Pak saya diusulkan, Pak saya usulan kegiatan saya pelatihan X, pelatihan Y, pelatihan dan seterusnya. Nanti kelurahan lah yang fasilitasi Karang Taruna lagi. Ada lagi yang urusannya dengan ibu hamil tadi apa ya? Pemasangan kontrasepsi KB, karena di sini juga ada lembaga yang pengendalian penduduk, dulu namanya BKKBN, sekarang namanya Disdadu, Dinas Pengendalian Penduduk. Itu juga kegiatan juga melibatkan masyarakat. Yang paling banyak di kelurahan itu adalah kegiatan yang bersifat bantuan sosial, seperti Mbak Suci ini adalah bukan pegawai, tapi masyarakat yang direkrut oleh dinas sosial untuk menjadi tenaga PSM ya, pekerja sosial masyarakat, di mana fungsinya adalah menyelami, oh ini perlu dapat bantuan ini, oh kalau ini tiba-tiba ada data yang harus dapat bantuan ini, kok wes cukup mampu sugih, ya dia jedrol. Nah fungsinya bedanya dengan kelurahan dengan di desa. Kalau di sini kan Pak Lurah adalah pegawai negeri. Kalau di desa, kepala desanya itu pilihan, dia bukan pegawai negeri. Itu apal bener, karena kepala desa itu harus warga setempat. Tapi kalau Pak Lurah Mirapo, tapi bukan orang Mirapo. Pak Lurah orang Pedungan yang tahu persis ya. Salah satu itu pekerja sosial masyarakat ini PSM. Di semua kelurahan ada minimal satu tenaga PSM. Itu bentuk-bentuk kegiatan yang tidak bisa Pak Lurah sebutkan satu-satu, jadi ada banget. Tapi monggo nanti dijabarkan dan jadi sampai sebelum nanya itu berprinsip kira-kira apa ya bedanya supaya mengkerucut gitu. Itu kira-kira yang bisa Pak Lurah bantu untuk tugas-tugas dari guru. Dari ketua kalau anggota satu, kalau BKKLB itu namanya anggota satu, tapi kalau kedua namanya proses. Jadi itu untuk satu, sekarang anggota satu. Itu programnya yang pertama adalah yang kedua kedua itu yang berdasarkan rangka pendidik, penghayatan dan pengawalan masyarakat itu dengan biar terus tanggungan anak yatim, satu berat, satu rayon itu yang anggota satu. Yang anggota dua bidangnya pendidikan dan keterampilan serta pengembangan hubungan dan anak tahun sampai 5 tahun. Terus ada yang itu yang kedua itu pendidikan keterampilan, keterampilan kan di dalam keterampilan apa, keterampilan tidak ada sih yang tadi itu bidangnya pangan sama yang ketiga itu pengembangan dan tata laksana rumah tangga. Pangan seperti budaya di sini, pangan itu tentang ada uber samping itu ketahanan pangan. Terus ada kegiatan yang lain itu juga ada yang masak. Terus untuk yang sandang itu keterampilannya untuk fashion. Bagaimana orang yang umur itu harus berupaya kemudian apa, yang umur mau apa yang pacar. Dan juga biasanya ada keterampilan apa cara hijab sekarang. Dan untuk yang apa tadi yang ketiga itu hukuman terlaksana makanya itu tentang kesehatan. Namanya itu rumah sehat dan tidak sehat.
Dari Mas dari desa itu banyak sekali. Kemudian untuk yang anggota kita itu pakai senet dan terus yang itu ada jari, ada senam, kemudian ada rehabilitasi. Itu kalau seperti buat karang-karang itu yang itu programnya RW atau Kalau Karang Taruna RW itu bapak-bapak. Bapak. Kita terbentuk banyak sekali rumah. Untuk yang RT kita per RT. Per RT. Jadi dari kalau di RW itu biasanya perwakilan dari Karang Taruna RT. Dan yang ikut kegiatan itu beberapa dari kegiatan RW itu yang rumah. itu apa? Untuk tentang sampah, berada dan sampah, ketuanya Bu Nato, anggota itu dari Kamila yang kemarin itu membuat tas dari motor, terus membuat tas dari sisa saset minuman itu kan, minuman kopi dan sebagainya. Itu membuat botol dari buat yang di mobil ada mantul-mantul itu loh, tidak akan di mobil. Tas juga, tas itu dari apa ya? Racun karnatir itu, yang karnatir itu mudahin, itu juga dari bersama itu. Lalu yang itu, yang tutul itu kemarin Bu Aryani itu juga bersama. Lalu yang tas itu beda. Kita dulu disampaikan pada saat pertemuan dengan itu. Jadi kegiatan PKKMI itu misalkan bulan sekarang pengajian, bulan besok keterampilan, selama itu jadi harus ada semua itu tidak umum. Kalau saya awal itu 2018 jadi ketua. Tapi itu yang baru-baru seperti organ kami yang baru, terus STBM juga baru, sanitasi, makanya betul saya ini kan dari dulu nggak ada, tapi belum dapat apa ini hujan itu kegiatannya dan itu masuk daerah zona merah karena kemarin itu ada RT ada satu jangka waktu itu ada 3 individu, yang kedua ada 5, sekarang ada 1. Itu masuk sehingga tidak akan nyamuk libatnya belum berhasil. Ya pada kemudian untuk RW 2 dilakukan terus saya cuma naik tata kita itu selalu solid dan siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan mewawancarai Bapak RT 6 RW 6 Kelurahan Lembong Sari Timur 6 Kecamatan Gajah Mungkur. Oke, Bapak yang saya akan mewawancarai Bapak yang pertama, mohon maaf Bapak dengan nama siapa? Nama saya Desoni. Yang kedua, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai RT? Sebagai RT baru 1 tahun 2 bulan. Kalau jadi itu ada gajinya apa tidak ya Pak?
Kalau RT itu bukan gaji tapi semacam transport. Jadi itu cuma uang transfer sesuatu kayak ada acara gitu ya. Kegiatan. Oke, baik. Kalau boleh tahu ada peraturan apa saja di RT ini, Pak? Di RT ini kebetulan kalau untuk peraturan itu banyak. Ya, salah satunya warga kita harus mentaati apa namanya Persian, misalnya kalau ada yang malam di sini harus kita lapor ke RT 1 kali 2 bulan. saya tak coba ada peraturan. Ada lagi misalnya kewajiban warga yang harus dilakukan, juga kegiatan-kegiatan yang ada di RT juga harus dilakukan. Oke Pak, saya ini mau bertanya, apa saja suka duka menjadi RT? Suka duka menjadi RT, sukane yo nek mau terus. Sukane itu banyak ya, kita menghadapi masyarakat itu 1-2 orang itu banyak, jadi kita harus bisa memahami satu sama lain. Dukanya itu ya kadang-kadang ya senang, ya seringlah kita di RT itu selalu untuk tempat melapor warga kalau ada apa-apa gitu, untuk menyelesaikan suatu masalah dalam antar warga atau antar sesama keluarga. Oke, yang kedua Pak, apakah ada siskamling di RT Bapak? Untuk seskamling ada, kita cuman berjalan saat ini hanya berjalannya tidak seperti yang diharapkan, cuman masih ada untuk seskamling. Pertanyaan yang terakhir, ini kan kalau biasanya Pak hari Minggu itu apakah ada kerja bakti? Kalau boleh tahu berapa kali setiap bulan Pak kerja bakti? Kerja bakti itu minimal kita sebulan sekali, paling tidak itu sebulan itu 2 kali. Terima kasih untuk wawancara hari ini karena sudah membantu kelompok saya untuk membuat tugas ini, dan semoga kedepannya RT ini semakin dalam maju, lebih baik ya Pak. Terima kasih. Sukses, lancar ya. Ya. Oke. Ya.